Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan di tepi sungai untuk mencari udara segar. Saat sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba seorang pria kaya berteriak dan berlari ke arahnya. "Abu Nawas, tolong aku telah dirampok," katanya panik. Abu Nawas terkejut, "Siapa yang merampokmu?" Si pria menunjuk seorang laki lain yang berdiri tak jauh. "Orang itu, dia mengambil uangku lalu melemparkannya ke sungai." Si tertuduh, seorang pria berjanggut tebal, langsung protes, "Bohong, aku tidak mengambil uangnya." Abu Nawas tersenyum, "Tenang, mari kita tanyakan pada saksi mata yang paling jujur." Kedua pria itu bingung, "Saksi mata? Siapa?" Abu Nawas menunjuk ke arah sungai. "Sungai ini, dia pasti melihat semuanya." Abu Nawas berdiri di tepi sungai dan berkata dengan lantang, "Wahai sungai, apakah benar ada uang yang dilemparkan ke dalammu?" Tentu saja sungai tidak menjawab. Abu Nawas mengangguk seolah mengerti. "Baik, kalau begitu, aku harus menyelam dan mengambil uang itu sebagai bukti." Tanpa pikir panjang, Abu Nawas melepas jubahnya, menggulung lengan bajunya, dan berpura-pura hendak terjun ke sungai. Tiba-tiba si pria berjanggut panik dan berteriak, "Tunggu, tidak perlu menyelam. Aku akan mengembalikan uangnya." Pria kaya itu tersenyum puas. "Lihat, dia mengaku." Abu Nawas tertawa dan menepuk bahu pencuri itu. "Terima kasih telah jujur. Tapi ingat, lain kali jangan pernah meremehkan saksi mata yang diam, karena dia bisa membuatmu tenggelam." Semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak, sementara si pencuri malu dan langsung kabur. Sejak hari itu, penduduk desa percaya bahwa sungai memang bisa menjadi saksi, asalkan yang menginterogasi adalah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas tidur dengan pulas di rumahnya. Namun, tiba-tiba dalam tidurnya, ia mulai gelisah. Matanya berkedut, nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergerak seakan-akan sedang berlari. Ternyata Abu Nawas sedang bermimpi buruk dikejar-kejar harimau. Di dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah hutan lebat. Ia mendengar deru nafas berat dari balik semak-semak. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dengan mata yang bersinar ganas. "Astagfirullah, harimau!" seru Abu Nawas dalam mimpi itu. Sambil berlari secepat mungkin, tapi seperti mimpi pada umumnya, kakinya terasa berat, dan setiap langkahnya seperti berjalan di lumpur. Harimau itu semakin mendekat dan Abu Nawas mulai panik. "Lari, Abu Nawas, lari!" Ia berteriak pada dirinya sendiri. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, harimau itu semakin dekat. Taringnya terlihat tajam dan siap menerkam. Ketika Abu Nawas sudah hampir menyerah, tiba-tiba ia tersandung batu besar dan terjatuh. Dengan cepat, harimau itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum harimau itu menerkam, Abu Nawas berteriak, "Tunggu, tunggu dulu." Ajaibnya, harimau itu berhenti di udara, menggantung seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. "Kenapa kau berhenti?" tanya harimau bingung. Abu Nawas yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan ide cerdik. "Kau tidak boleh menerkamku sekarang," katanya dengan nada yakin. "Aku sedang bermimpi, dan dalam mimpi aku yang mengendalikan segalanya." Harimau itu menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan dengan percaya diri. "Aku bisa mengubahmu menjadi apapun yang aku mau. Bagaimana kalau aku membuatmu jadi kucing manis saja? Atau mungkin seekor ayam?" Harimau itu mulai panik. "Ayam? Tidak, aku tidak mau jadi ayam." Abu Nawas tersenyum lebar. "Lalu bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak akan mengubahmu jadi ayam, asalkan kau tidak menerkamku." Harimau itu berpikir sejenak, lalu setuju. "Baiklah, kita punya kesepakatan. Aku tidak akan menerkammu." Dengan lega, Abu Nawas mengusap keringat di dahinya. "Bagus, bagus. Sekarang, bagaimana kalau kau pergi dan tinggalkan aku sendirian?" Harimau itu mengangguk, berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun sebelum pergi terlalu jauh, ia menoleh kembali dan berkata, "Ingat Abu Nawas,
lain kali kalau kau bermimpi lagi, jangan buat aku marah. Aku tidak suka diancam jadi ayam. Abu Nawas tertawa dalam mimpinya, merasa telah menang dengan kecerdikannya. Dan saat itu juga ia terbangun. Keringatnya masih membasahi dahi, tapi ia tetap tersenyum lega. Keesokan harinya, para tetangga bertanya, "Abu Nawas, kenapa semalam kau berteriak-teriak dalam tidurmu? Apa kau bermimpi buruk?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Tidak, hanya mimpi dikejar harimau. Tapi tenang saja, kami sudah membuat kesepakatan. Harimau itu tidak akan berani lagi menerkamku." Kisah selanjutnya. Suatu malam yang tenang, Abu Nawas tidur dengan pulas di rumahnya. Namun, tiba-tiba dalam tidurnya, ia mulai gelisah. Matanya berkedut, nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergerak seakan-akan sedang berlari. Ternyata, Abu Nawas sedang bermimpi buruk dikejar-kejar harimau. Di dalam mimpinya, Abu Nawas berada di sebuah hutan lebat. Ia mendengar deru nafas berat dari balik semak-semak. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seekor harimau besar berlari ke arahnya dengan mata yang bersinar ganas. "Astagfirullah, harimau!" seru Abu Nawas dalam mimpi itu. Sambil berlari secepat mungkin, tapi seperti mimpi pada umumnya, kakinya terasa berat. Dan setiap langkahnya seperti berjalan di lumpur. Harimau itu semakin mendekat dan Abu Nawas mulai panik. "Lari, Abu Nawas, lari!" Ia berteriak pada dirinya sendiri. Namun tak peduli seberapa keras ia mencoba, harimau itu semakin dekat. Taringnya terlihat tajam dan siap menerkam. Ketika Abu Nawas sudah hampir menyerah, tiba-tiba ia tersandung batu besar dan terjatuh. Dengan cepat harimau itu melompat ke arahnya. Tapi sebelum harimau itu menerkam, Abu Nawas berteriak, "Tunggu, tunggu dulu!" Ajaibnya, harimau itu berhenti di udara, menggantung seperti sedang mempertimbangkan kata-kata Abu Nawas. "Kenapa kau berhenti?" tanya harimau bingung. Abu Nawas yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan ide cerdik. "Kau tidak boleh menerkamku sekarang," katanya dengan nada yakin. "Aku sedang bermimpi. Dan dalam mimpi, aku yang mengendalikan segalanya." Harimau itu menatapnya curiga. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan dengan percaya diri. "Aku bisa mengubahmu menjadi apapun yang aku mau. Bagaimana kalau aku membuatmu jadi kucing manis saja? Atau mungkin seekor ayam?" Harimau itu mulai panik. "Ayam? Tidak, aku tidak mau jadi ayam." Abu Nawas tersenyum lebar. "Lalu bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku tidak akan mengubahmu jadi ayam, asalkan kau tidak menerkamku." Harimau itu berpikir sejenak, lalu setuju. "Baiklah, kita punya kesepakatan. Aku tidak akan menerkammu." Dengan lega, Abu Nawas mengusap keringat di dahinya. "Bagus, bagus. Sekarang, bagaimana kalau kau pergi dan tinggalkan aku sendirian?" Harimau itu mengangguk, berbalik dan mulai berjalan menjauh. Namun sebelum pergi terlalu jauh, ia menoleh kembali dan berkata, "Ingat Abu Nawas, lain kali kalau kau bermimpi lagi, jangan buat aku marah. Aku tidak suka diancam jadi ayam." Abu Nawas tertawa dalam mimpinya, merasa telah menang dengan kecerdikannya. Dan saat itu juga ia terbangun. Keringatnya masih membasahi dahi, tapi ia tetap tersenyum lega. Keesokan harinya, para tetangga bertanya, "Abu Nawas, kenapa semalam kau berteriak-teriak dalam tidurmu? Apa kau bermimpi buruk?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Tidak, hanya mimpi dikejar harimau. Tapi tenang saja, kami sudah membuat kesepakatan. Harimau itu tidak akan berani lagi menerkamku." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi dalam tidurnya bertemu seorang lelaki tua. Lelaki itu berpesan kepada Baginda Raja, jika negeri yang dipimpinnya akan dilanda musibah hebat. Oleh karena itu, agar dapat menghindari bencana tersebut, ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Keesokan harinya setelah terbangun, Baginda Raja mulai gelisah. Sang raja galau karena teringat mimpi yang dialaminya semalam. Raja kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana.
Abu Nawas pun akhirnya berada di istana. Baginda Raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi. Mimpi tersebut sangat aneh. Dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku, aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku, jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar musibah itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas. Lelaki tua itu juga mengatakan, jika Abu Nawas itu ingin kembali, maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau menghindari tunggangan apapun. Tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu, maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Karena mimpi itu, maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Sehingga aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini," kata Baginda Raja. Setelah mendengar perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, perasaan Abu Nawas berkecamuk dan galau. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan Raja kepadanya. Istrinya pun merasa sangat sedih mendengar cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian langsung pergi meninggalkan keluarganya dengan membawa bekal seadanya. Ketika dalam perjalanan, ia terus memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Abu Nawas terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan hingga sampai di sebuah negeri. Selama beberapa hari di negeri itu, ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang dipesankan Raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak boleh menghindari tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan dan kebuntuan dalam berpikir. Abu Nawas tidak berputus asa atas segala masalah yang telah menimpanya. Meskipun alasannya membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal. Ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Singkat cerita, pada suatu hari ia merasakan rindu yang begitu berat kepada keluarganya. Sayangnya, ia belum menemukan cara untuk kembali. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah sang raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap untuk kembali ke kampung halamannya di Baghdad. Akhirnya, kabar kembalinya Abu Nawas mulai viral dan tersebar hingga ke telinga Baginda Raja. Kepulangan Abu Nawas disambut gembira oleh beberapa warga karena kecintaan mereka kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun ikut senang, akan tetapi kali ini dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat merasa senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda Raja berpikir Abu Nawas akan mustahil dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Hingga akhirnya tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja dibuat kaget, lantaran melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai. Kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak boleh menunggang apapun? Oleh sebab itu, aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggang apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat kedatangan Abu Nawas dan alasan yang diberikannya membuat Baginda Raja merasa masuk akal dan sangat memuaskan. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke rumah bersama keluarganya tanpa mendapat hukuman dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya.
Suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati sebuah sumur tua di tepi desa yang sudah lama dikenal angker. Konon sumur itu dihuni oleh seorang jin wanita yang sering menggoda para lelaki dengan rayuan manisnya. Tapi sebagai orang yang cerdik, Abu Nawas merasa tertantang untuk menghadapinya. Ketika Abu Nawas mendekati sumur tua itu, tiba-tiba terdengar suara merdu dari dalam sumur. "Wahai Abu Nawas, kau tampan sekali. Suaramu terdengar gagah dan menawan. Tidakkah kau ingin melihatku lebih dekat?" Abu Nawas tersenyum geli dan berkata dengan suara lantang, "Wahai jin cantik, apakah kau tidak pernah melihat orang tampan seperti aku sebelumnya?" Jin wanita itu tertawa kecil, suaranya begitu manis. "Oh tidak Abu Nawas, kau adalah orang yang paling istimewa. Masuklah ke sumur ini, dan kita bisa hidup bersama. Aku akan membuatkanmu minuman lezat dan memanjakanmu setiap hari." Abu Nawas mengusap dagunya, berpura-pura tertarik. "Minuman lezat terdengar menggoda, tapi aku takut kau tidak bisa memasak dengan baik. Apa kau pernah membuat rendang atau paling tidak teh manis?" Jin wanita itu terdiam sejenak, terjebak dengan pertanyaan Abu Nawas. Kemudian berkata, "Aku bisa mempelajarinya demi dirimu Abu Nawas, asal kau mau turun kemari. Aku akan belajar semua masakan kesukaanmu." Abu Nawas tersenyum licik. "Begini saja, kalau kau benar-benar ingin menunjukkan cintamu padaku, naiklah ke atas dan bawakan teh manis yang harum dan manis. Kalau tidak bisa, sebaiknya kau menyerah." Jin wanita itu kebingungan, merasa tersudut. "Maaf Abu Nawas, aku tak bisa meninggalkan sumur ini. Tapi kumohon, turunlah ke sini dan kita akan hidup bahagia." Abu Nawas pun mengeluh, pura-pura merajuk. "Sayang sekali, padahal aku sudah ingin menikahimu. Aku butuh jin yang bisa memenuhi permintaanku. Kalau begitu, aku pergi saja. Mungkin aku akan menemukan sumur lain yang dihuni oleh jin yang lebih terampil." Mendengar itu, jin wanita pun menyerah. "Tunggu Abu Nawas, baiklah, kau menang. Aku hanya jin sumur tua yang kesepian dan suka menggoda. Kau memang cerdik dan tak mudah tertipu. Pergilah, dan jangan ceritakan ini pada siapapun." Abu Nawas tertawa bahak-bahak sambil menjauh dari sumur. "Baiklah, wahai jin, anggap saja ini rahasia kecil kita. Tapi lain kali kalau mau merayu orang, belajarlah memasak dulu." Sejak hari itu, sumur tua itu tak lagi mengeluarkan suara. Para warga pun kagum dengan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil mengerjai jin wanita sumur tua tanpa sedikit pun gentar. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu kota, ada seorang pendeta muda yang terkenal sombong. Ia selalu merasa dirinya paling pandai dan suka mempermalukan orang di depan umum. Suatu hari, ia mendengar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik dan penuh akal. Pendeta muda itu berpikir, "Aku harus mempermalukan Abu Nawas di depan semua orang, supaya orang-orang tahu aku lebih pintar." Ia lalu mengatur rencana licik. Pendeta muda mengundang Abu Nawas ke gereja dengan alasan ingin berdiskusi soal ilmu pengetahuan. Karena Abu Nawas dikenal tidak pernah menolak tantangan, ia pun datang ke gereja dengan senyuman. Begitu Abu Nawas masuk, pendeta muda itu berdiri di depan banyak jemaat dan berkata dengan suara lantang, "Abu Nawas, kau adalah tamu di sini, dan sebagai tamu kau harus menjawab 3 pertanyaanku. Jika kau tidak bisa menjawab, maka aku akan menyuruhmu keluar dengan rasa malu." Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Baiklah, tanyakan apa saja. Tapi jika aku bisa menjawab, kau harus menyiapkan makan malam yang enak untukku." Pendeta muda setuju dengan penuh rasa percaya diri. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Kematian, sebab tak ada yang tahu kapan ia akan datang, dan ia selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi." Pendeta muda terdiam, tak menyangka Abu Nawas bisa menjawab dengan begitu cepat dan bijak. Pertanyaan yang kedua, apa yang paling berat di dunia ini? Abu Nawas tersenyum dan berkata,
menahan nafsu dan amarah. Banyak orang kuat mengangkat beban berat, tapi sedikit yang mampu menahan dirinya sendiri. Para jemaat mengangguk setuju mendengar jawaban Abu Nawas. Sementara pendeta muda mulai terlihat gugup. Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling ringan di dunia ini? Abu Nawas dengan tenang menjawab, meninggalkan ibadah dan kebaikan. Banyak orang dengan mudah meninggalkannya hanya karena alasan sepele. Pemuda muda terdiam, ia tahu bahwa semua jawaban Abu Nawas benar dan sangat bijaksana. Para jemaat pun mulai berbisik-bisik memuji kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan umum, pendeta muda mencoba trik terakhirnya. Baiklah, kau menjawab semua pertanyaan dengan baik. Tapi sebelum aku menyiapkan makan malam untukmu, aku ingin melihat apakah kau benar-benar cerdik. Bisakah kau menghilang dari tempat ini tanpa berjalan keluar lewat pintu? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, tentu saja. Ia lalu duduk tenang, memejamkan mata dan berkata, sekarang aku sudah tidak ada di sini, karena jiwaku sedang melayang jauh ke negeri lain, yang tinggal hanya tubuhku, jadi aku sudah hilang. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar kecerdikan Abu Nawas. Sementara pendeta muda hanya bisa menahan malu. Akhirnya, ia memenuhi janjinya dengan menghidangkan makan malam yang enak untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja sedang termenung dalam-dalam di singgasana istana, memikirkan pertanyaan yang benar-benar membuatnya penasaran. Setelah merenung lama, ia akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaan anehnya, selain sahabat licik dan cerdiknya itu? Ketika Abu Nawas tiba, raja berkata dengan nada serius, Abu Nawas, aku punya pertanyaan sangat besar kali ini. Aku ingin tahu, sebelum alam semesta diciptakan, di mana Allah berada? Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan pertanyaan aneh dari raja, tersenyum kecil. Kali ini pertanyaannya benar-benar sulit. Tapi sebagai orang yang terkenal cerdas dan penuh humor, ia tahu bahwa jawaban cerdas dan lucu adalah caranya untuk keluar dari situasi ini. Sambil menghela nafas panjang, Abu Nawas menatap raja dan berkata, Tuanku, hamba tentu saja akan menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum itu, izinkan hamba meminta sesuatu. Raja yang penasaran bertanya, apa yang kau inginkan Abu Nawas? Abu Nawas dengan gaya serius berkata, hamba ingin tuanku menyediakan sebuah tempat yang sangat luas, tak terbatas, yang bisa hamba gunakan untuk menjelaskan jawaban hamba. Raja terkejut dan bingung. Apa maksudmu? Tempat luas yang tak terbatas? Bagaimana mungkin aku menyediakan tempat seperti itu? Seluruh istanaku saja punya batasan. Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa raja sedang terjebak dalam pikirannya sendiri. Nah, tuanku, kata Abu Nawas, jika tuanku saja tak bisa menyediakan tempat yang tak terbatas di dunia ini, bagaimana mungkin hamba bisa menjelaskan di mana Allah berada sebelum alam semesta diciptakan? Karena saat itu tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada apapun. Raja terdiam merenungkan jawaban itu. Ia mulai menyadari kejeniusan di balik kata-kata Abu Nawas. Tapi ia masih penasaran, jadi ia bertanya lagi. Jadi maksudmu Allah berada di tempat yang tak bisa dijelaskan? Abu Nawas dengan gaya santai berkata, benar sekali tuanku. Sebelum ada ruang dan waktu, sebelum ada langit dan bumi, Allah tidak memerlukan tempat seperti kita. Allah ada di luar semua itu. Karena dialah yang menciptakan segalanya. Jadi, pertanyaan di mana tidak berlaku untuk Allah. Karena waktu dan tempat itu ciptaannya. Raja terdiam lagi, lalu mengangguk pelan. Itu masuk akal Abu Nawas. Tapi aku masih belum puas. Kalau begitu, apa yang dilakukan Allah sebelum menciptakan alam semesta? Abu Nawas dengan mata yang berkilau, karena tahu ini adalah kesempatan sempurna untuk membuat raja tertawa, menjawab, Tuanku, sebelum alam semesta diciptakan, Allah sedang mempersiapkan ujian-ujian sulit untuk orang-orang seperti kita.
Raja terkejut lalu tertawa keras mendengar jawaban itu. Abu Nawas, kau memang selalu tahu cara membuatku tertawa. Jadi menurutmu Allah menciptakan pertanyaan-pertanyaan rumit ini untuk kita pikirkan? Abu Nawas tertawa kecil dan menjawab, benar tuanku, Allah tahu kita suka berpikir keras tentang hal-hal yang tak bisa kita pahami sepenuhnya. Dan karena itulah dia menciptakan rasa penasaran di hati kita. Dan disitulah letak kebesarannya, karena kita tidak akan pernah bisa memahami semuanya. Raja tak bisa menahan tawanya lebih lama. Ia tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban cerdik dan kocak Abu Nawas. Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menjawab pertanyaanku dengan cara yang sangat lucu tapi penuh makna. Kau memang orang tak pernah gagal membuatku kagum. Abu Nawas membungkuk hormat sambil tersenyum. Seperti biasa, ia berhasil keluar dari peran sulit dengan cerdik, lucu, dan penuh kebijaksanaan, membuat raja terhibur dan berpikir lebih dalam. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, seorang pedagang kaya raya dari negeri tetangga datang menemui Abu Nawas. Ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas adalah seorang yang sangat cerdas, sekaligus seorang muslim yang taat. Pedagang itu merasa penasaran apakah Abu Nawas benar-benar sekuat itu memegang keyakinannya. Pedagang itu membuat sebuah koper besar yang berisi emas dan uang. Ia berkata kepada Abu Nawas dengan nada yang sangat meyakinkan, Abu Nawas, aku akan memberikan koper emas ini lengkap dengan seluruh uang di dalamnya, jika engkau mau meninggalkan agamamu dan mengikuti keyakinanku. Abu Nawas menggaruk-garuk kepalanya seolah-olah sedang berpikir keras. Ia lalu memandangi koper besar itu dengan tatapan yang sangat serius. Koper ini berat sekali. Apa benar isinya emas dan uang? Benar sekali, kata pedagang itu. Semua ini untukmu, asal kau mau berpindah keyakinan. Abu Nawas meminta izin untuk memeriksa koper tersebut. Pedagang kaya itu setuju. Abu Nawas membuka koper tersebut dan melihat emas yang berkeliaran serta uang yang melimpah di dalamnya. Ia tersenyum kecil. Kau yakin hanya ini syaratnya? Tanya Abu Nawas. Ya, hanya itu. Mudah bukan? Jawab pedagang kaya itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas tampak berpikir keras. Ia mengelus jenggotnya lalu berkata, baiklah, kalau begitu aku setuju. Tapi ada satu syarat dariku. Apa itu? Tanya pedagang kaya itu dengan penuh harap. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Aku ingin kau menjadi saksi bahwa aku pindah keyakinan dengan sepenuh hati. Tapi sebelumnya, mari kita sholat bersama, agar aku bisa berpamitan kepada Tuhanku untuk terakhir kalinya. Pedagang itu bingung, sholat? Mengapa kau perlu sholat? Bukankah kau akan meninggalkan Tuhanmu? Iya, tapi aku ingin berpamitan dengan baik. Ini soal sopan santun kawan. Apalagi Tuhan adalah pemilik segalanya, bahkan emas yang ada di koper ini. Kau tidak ingin aku terlihat tidak sopan, bukan? Pedagang itu yang tidak tahu harus berkata apa, akhirnya setuju. Abu Nawas pun memimpin sholat. Setelah sholat selesai, Abu Nawas bangkit dengan wajah ceria. Aku sudah pamit kepada Tuhanku. Tapi kau tahu apa yang terjadi? Apa? Tanya pedagang itu. Tuhanku mengatakan, Abu Nawas, apakah kau ingin menukarku dengan koper yang isinya ciptaanku? Kalau begitu, biarkan aku ambil kembali koper itu, karena semua yang ada di dunia ini adalah milikku. Jadi, aku pikir, aku lebih baik tetap bersama Tuhan yang memiliki segalanya daripada bersama koper ini. Pedagang itu tertegun lalu berkata, kau memang cerdas Abu Nawas, aku menyerah. Abu Nawas tertawa kecil dan mengembalikan koper tersebut. Bawa koper ini kembali kawan. Tapi ingat, iman tak bisa dibeli dengan emas atau uang, apalagi dengan koper. Pedagang itu pergi dengan wajah malu, sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya sambil tertawa puas. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Seperti biasa, dia disapa oleh banyak orang yang kagum dengan kecerdasannya. Namun hari itu, seorang pria bisu datang mendekat dan mulai menggerak-gerakkan tangan dan wajahnya dengan ekspresi marah, seolah-olah mengajak Abu Nawas untuk berdebat.
Abu Nawas yang terkenal cerdik dan humoris segera menyadari tantangan unik ini. Dia tidak bisa mengabaikan ajakan berdebat tersebut, meskipun lawannya tidak bisa berbicara. Maka dia pun berusaha menanggapi dengan isyarat dan gerakan. Pria bisu itu mengacungkan satu jari ke arah Abu Nawas. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu mengacungkan dua jari sebagai balasan. Orang-orang di sekitar mulai berkumpul penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pria bisu itu kemudian mengacungkan tiga jari, dan Abu Nawas dengan tenang mengangkat kepalan tangannya. Orang-orang mulai tertawa, tetapi mereka masih tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Pria bisu itu kemudian membuat gerakan melingkar dengan tangannya, seolah-olah menggambarkan dunia. Abu Nawas menjawab dengan menunjuk ke tanah. Pria bisu itu menggelengkan kepala dengan keras, lalu menunjuk ke langit. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk. Setelah beberapa menit, pria bisu itu tampak bingung. Kemudian dia mengangguk dan pergi. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan dan tertawa, terhibur oleh pertunjukan yang baru saja mereka saksikan. Seorang teman Abu Nawas yang penasaran bertanya, "Abu Nawas, apa sebenarnya yang kalian bicarakan tadi? Itu terlihat seperti perdebatan yang sangat serius." Abu Nawas tertawa dan menjelaskan, "Awalnya, dia mengacungkan satu jari. Artinya, dunia ini hanya ada satu Tuhan. Saya menjawab dengan dua jari. Artinya, Tuhan menciptakan dua alam, dunia dan akhirat. Kemudian, dia mengacungkan tiga jari, yang artinya adalah tiga unsur utama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya menjawab dengan kepalan tangan, yang berarti kita semua berada di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Ketika dia menggambarkan dunia dengan tangannya, saya menjawab dengan menunjuk ke tanah. Artinya segala sesuatu berasal dari bumi. Ketika dia menunjuk langit, saya setuju bahwa Tuhan mengawasi kita dari atas. Pada akhirnya dia menyadari bahwa kita berdua memiliki pemahaman yang sama, dan perdebatan selesai. Semua orang tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Bahkan pria bisu itu kembali dan memberi isyarat jempol kepada Abu Nawas sebagai tanda penghormatan. Kisah selanjutnya. Alkisah suatu hari Abu Nawas mondar-mandir kebingungan. Disebabkan dia hanya punya waktu 3 hari lagi hanya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Jika tidak mampu melunasinya, dipastikan Abu Nawas akan dipenjara, dan aset hartanya akan disita oleh kerajaan Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas harus mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak bisa makan. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang, "Aku punya akal." Pakek Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas segera menemui istrinya dan menceritakan ide cemerlangnya. "Apa? Apa kamu sudah gila?" Pakek istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas membiarkan keterperanjatan istrinya hanya dengan senyum. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya, diiringi serengai senyum sang istri penuh pemahaman. "Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja," ujar istrinya mengangguk-angguk. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Khalifah Harun al-Rashid sendiri yang menjadi hakimnya. "Hai Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kau sudah terlalu banyak hutang dan tidak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan aset harta kekayaan apalagi yang masih tersisa, rumah, tanah, kebun, ternak, atau toko?" tanya sang khalifah. "Maafkan hamba, duhai baginda raja yang bijak,"
hamba tidak memiliki semua yang baginda sebutkan itu. Hamba sekarang telah pahit dan jatuh miskin, ujar Abu Nawas memelas penuh rasa iba. Kau jangan berbohong, wahai Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan, tegas sang khalifah. Benar baginda, hamba tidak berbohong. Aset kekayaan itu sudah tidak bukan milik hamba lagi. Hamba sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disita. Apa maksudmu, wahai Abu Nawas? Kau jangan mempermainkan persidangan mulia ini. Berkata jujurlah, sebab jika tidak kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi. Benar baginda, hamba tidak berdusta. Tadi malam, setelah mengetahui hamba tidak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibeban pengadilan, lalu istri hamba meminta hamba untuk menceraikannya. Dan dia meminta agar semua aset harta kekayaan diserahkan atas nama istri hamba. Hamba pun telah menyerahkan semua tanpa tersisa. Dan sekarang hamba tak memiliki apa-apa lagi untuk disita. Sang khalifah termenung. Dia memberikan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Nawas benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit, maka segala tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas serta saksi-saksinya pun dihadirkan untuk bersaksi, sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya, dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya pada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dilepaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya, mau kemana dia membawa istrinya. Abu Nawas dengan santai menjawabnya, aku ingin mengajaknya rujuk kembali. Sang khalifah dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-geleng kepala melihat kecerdasan si Abu Nawas melepaskan diri dari hutang serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas jatuh cinta pada seorang gadis cantik di kampungnya. Setelah memberanikan diri, ia mengutarakan niat untuk melamar gadis tersebut. Sayangnya, calon mertuanya seorang pedagang kaya raya dikenal sangat sombong dan sulit menerima orang miskin. Calon mertua Abu Nawas, Tuan Harun, memandang Abu Nawas dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. Jadi, kau ingin menikahi putriku? Apa yang bisa kau tawarkan? Kau bahkan tidak punya harta. Abu Nawas tersenyum santai. Betul, Tuan. Saya memang tidak punya banyak harta, tapi saya punya sesuatu yang lebih berharga, kecerdasan. Tuan Harun mendengus. Cerdas, itu tidak cukup untuk menikahi putriku. Buktikan dulu kecerdasanmu. Kalau kau bisa, aku akan mempertimbangkan. Tuan Harun memberikan tantangan kepada Abu Nawas. Di halaman belakang ada seekor kambing hitam. Kalau kau bisa membuat kambing itu menjadi putih tanpa mengecatnya, aku akan setuju. Abu Nawas berpikir sejenak lalu tersenyum. Baik, Tuan. Berikan saya waktu 1 jam. Abu Nawas pergi ke pasar dan memberi sekarung tepung. Ia kembali ke rumah Tuan Harun dan menaburkan tepung itu ke seluruh tubuh kambing hitam. Kini kambing itu tampak putih. Tuan Harun tertawa kecil. Itu hanya trik bodoh. Kalau tepungnya hilang, kambing itu tetap hitam. Abu Nawas menjawab, betul Tuan, tapi bukankah hidup ini juga hanya sementara? Warna bisa berubah, harta bisa hilang, tapi yang penting adalah bagaimana kita menerima keadaan. Bukankah begitu, Tuan? Tuan Harun tercengang mendengar jawaban Abu Nawas yang filosofis. Tidak puas, Tuan Harun memberikan tantangan kedua. Kalau kau memang cerdas, buktikan bahwa kau bisa mengubah air menjadi emas. Abu Nawas meminta segelas air. Ia kemudian mengaduknya perlahan sambil berbisik. Setelah beberapa saat, ia menyerahkan gelas itu kepada Tuan Harun. Silakan minum, Tuan. Air ini akan berubah menjadi emas di dalam tubuh Anda. Tuan Harun bingung. Apa maksudmu? Abu Nawas menjelaskan,
Setelah Tuan meminum air ini, tubuh Tuan akan mendapatkan energi untuk bekerja lebih keras, menghasilkan uang lebih banyak dan menjadi lebih kaya. Bukankah itu sama saja dengan mengubah air menjadi emas? Tuan Harun tak bisa membantah logika Abu Nawas. Melihat kecerdasan Abu Nawas, calon mertuanya akhirnya menyerah. Baiklah Abu Nawas, aku setuju kau menikahi putriku. Tapi ingat, kalau kau gagal membahagiakannya, kau akan berhadapan denganku. Abu Nawas tersenyum. Jangan khawatir Tuan, kebahagiaan adalah keahlianku. Pernikahan pun digelar dengan meriah. Dan Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan segala ujian, termasuk calon mertua yang sulit. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana oleh Raja Harun al-Rasyid. Dengan raut muka serius, sang raja berkata, "Abu Nawas, aku mendengar kabar bahwa kau telah berselingkuh dengan permaisuriku. Bagaimana kau bisa melakukan hal sekeji itu?" Abu Nawas terkejut mendengar tuduhan tersebut. Dia tahu bahwa ini adalah cobaan yang berat. Namun dengan kecerdikannya, dia tersenyum tipis dan menjawab, "Wahai Baginda Raja, jika benar aku berselingkuh dengan permaisuri, maka aku pasti sudah mati, karena takut akan hukumanmu sebelum sampai ke istana ini." Raja mengerutkan kening. "Apa maksudmu Abu Nawas?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Baginda, permaisurimu adalah wanita yang sangat cantik dan mempesona. Jika aku bahkan berani berpikir untuk mendekatinya, aku pasti sudah tersambar petir. Karena Tuhan pun tak akan membiarkan aku bertindak seperti itu. Tapi lihatlah aku masih berdiri tegak di sini. Itu tanda bahwa aku tak bersalah." Raja mulai tertawa kecil, namun masih mencoba menahan amarahnya. Alasanmu cukup pintar, tapi aku masih belum sepenuhnya yakin." Abu Nawas lalu mendekati raja dengan wajah serius. "Baginda, izinkan aku memberikan tantangan. Jika aku benar berselingkuh, suruhlah burung beo peliharaan istana untuk mengatakan kebenarannya. Burung itu selalu tahu semua kejadian di istana." Raja tertawa terbahak-bahak mendengar ide konyol itu. Namun karena penasaran, dia pun setuju. "Baiklah, kita akan bertanya pada burung beo." Mereka pun pergi ke kandang burung beo. Sang raja bertanya, "Burung beo, katakanlah, apakah Abu Nawas berselingkuh dengan permaisuriku?" Burung beo hanya menatap raja dengan mata bulatnya, dan tiba-tiba berkata, "Tidak, tidak, tidak." Raja tak dapat menahan tawanya lagi. Dia pun berkata, "Abu Nawas, kau benar-benar pintar. Burung ini pun tahu bahwa kau tak bersalah." Dengan wajah lega, Abu Nawas berkata, "Terima kasih Baginda. Lain kali, jika ada tuduhan yang aneh-aneh lagi, tanyakan saja pada burung beo." Sambil tertawa, Raja membebaskan Abu Nawas dari semua tuduhan. Meski begitu, Abu Nawas berjanji untuk lebih berhati-hati di sekitar istana, terutama agar tak ada lagi burung beo yang harus ikut campur dalam urusan cinta. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah pasar kota Baghdad terdengar kabar mengejutkan bahwa ada seorang biarawati asing yang pernah membakar Al-Quran di negeri asalnya. Biarawati itu terkenal sebagai sosok yang sombong dan gemar memperdebatkan agama dengan orang-orang. Kali ini ia datang ke Baghdad dan menantang siapa saja untuk berdebat. "Mana orang pintar di kota ini? Aku ingin membuktikan bahwa kepercayaanku lebih baik daripada kalian semua," teriak sang biarawati dengan lantang di tengah kerumunan. Mendengar keributan itu, Abu Nawas yang kebetulan lewat langsung maju ke depan dengan santai. "Aku Abu Nawas, orang biasa di kota ini. Aku menerima tantanganmu," katanya dengan senyum penuh percaya diri. Biarawati itu menatap Abu Nawas dari atas ke bawah. "Kau, tampangmu saja seperti pengemis. Kau yakin bisa berdebat denganku?" Abu Nawas tertawa kecil. "Tidak perlu tampang pintar untuk menang dalam debat. Cukup dengan akal sehat." "Baiklah," kata si biarawati. "Aku pernah membakar Al-Quran dan lihat, tidak ada yang terjadi padaku.
Itu buktinya kitab kalian tidak punya kekuatan apa-apa. Orang-orang yang mendengar ucapan itu terkejut, tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, kalau begitu mari kita uji logika sederhana." "Uji apa?" tanya biarawati dengan nada mengejek. Abu Nawas menunjuk sebuah botol kecil berisi air yang dijual oleh pedagang di pasar. "Coba ambil botol itu, lalu bakar airnya hingga habis." Biarawati mengerutkan dahi. "Bakar air? Itu mustahil. Air tidak bisa terbakar, hanya akan menguap." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, sama seperti air tidak bisa terbakar. Firman Tuhan dalam Al-Quran tidak bisa dihapus hanya dengan membakar kertasnya. Yang kau bakar hanyalah kertas, bukan isi atau makna dari firman Tuhan itu." Kerumunan yang mendengar jawaban Abu Nawas bersorak dan tertawa. Sementara biarawati itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. "Jadi, apa yang kau bakar itu hanya lembaran kertas biasa. Firman Tuhan tetap ada di hati orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya," lanjut Abu Nawas dengan nada lembut tapi penuh makna. Biarawati itu akhirnya mengangguk malu-malu. "Kau benar, Abu Nawas. Aku baru sadar. Meskipun aku membakar kertas, aku tidak bisa menghancurkan makna atau keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang." Abu Nawas tersenyum ramah. "Tidak masalah, yang penting kau sudah paham. Dan mulai sekarang, coba hargai keyakinan orang lain. Siapa tahu suatu saat kau sendiri akan menemukan kebenaran sejati." Biarawati itu pun pergi dengan perasaan campur aduk. Sementara orang-orang memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di beranda rumah bersama istri tercinta. Tak lama ia baru teringat bahwa keledainya ternyata belum diberi makan. Abu Nawas lalu menoleh ke arah istrinya mengatakan sesuatu. "Berdirilah dan berilah makan keledai," ucapnya. Dikarenakan sudah capek seharian mengerjakan pekerjaan rumah, sang istri pun menolaknya. "Kamu saja yang berdiri dan berilah makan keledai," balas istrinya. Abu Nawas yang tengah malas tetap bersikukuh tidak mau memberi makan keledainya. Akibat tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran dan adu mulut pun akhirnya terjadi. Setelah lelah bertengkar, dibuatlah kesepakatan. Siapa yang pertama berbicara harus memberi makan keledai tersebut. Abu Nawas pun memilih duduk di pojok ruangan. Hingga beberapa jam berlalu, ia masih juga tidak ada suara. Abu Nawas betul-betul tidak bergerak maupun berbicara. Melihat kelakuan suaminya itu, istrinya pun menjadi marah dan meninggalkan Abu Nawas. Sang istri pergi ke rumah tetangga dan menceritakan kelakuan suaminya. "Suamimu kan memang keras kepala, lebih baik kamu saja yang mengalah," kata tetangganya menasihati. Setelah waktu menjelang malam, sang istri tidak pulang. Dia membiarkan Abu Nawas seorang diri di rumah. Tidak berapa lama ada seorang pencuri yang masuk ke rumah Abu Nawas. Ketika masuk rumah Abu Nawas sangat sepi, tidak ada suara, membuat si pencuri yakin bahwa tidak ada siapapun di rumah itu. Namun sang pencuri sempat terkejut, karena waktu melihat ke arah pojok ruangan ada sosok Abu Nawas yang duduk terdiam sambil terus melotot ke arah si pencuri. Si pencuri pun menjadi ketakutan. Ia langsung bersimpuh di depan Abu Nawas untuk memohon ampun. Tapi Abu Nawas tidak memberi reaksi apapun. Dia tetap duduk terdiam dengan mata melotot. Melihat hal itu, si pencuri merasakan ada keanehan pada diri Abu Nawas. Si pencuri lalu menepuk-nepuk bahu Abu Nawas, namun masih tetap terdiam dan tidak bergerak. Jangan-jangan orang ini menderita kelumpuhan dan bisu, pikir si pencuri. Pencuri itu pun melanjutkan aksinya. Ia segera mengumpulkan barang-barang berharga yang ada di rumah Abu Nawas. Sampai pada akhirnya si pencuri mengambil sorban di atas kepala Abu Nawas untuk mengetes apakah dia dapat berbicara atau tidak.
Ternyata Abu Nawas masih juga tidak bergerak. Ia betul-betul diam 1000 bahasa, seperti orang yang baru dikutuk menjadi batu. Diuntungkan dengan kondisi demikian, si pencuri juga mengambil sorban Abu Nawas, serta mengambil semua barang berharga. Si pencuri lantas kabur dengan membawa barang curiannya. Tidak lama berselang, masuklah tetangga Abu Nawas dengan membawa semangkok sop panas. Melihat Abu Nawas duduk dan tidak bergerak, tetangganya pun berkata, "Aku diutus istrimu untuk membawakan sop ini, karena saat ini kamu pasti lapar." Namun Abu Nawas masih saja tidak mau berbicara. Ia malah menunjuk kepalanya sendiri, agar tetangganya mengerti bahwa dirinya sudah kehilangan sorban, dan rumahnya juga baru saja kemalingan. Tetapi tetangganya tersebut tidak mengerti dengan maksud Abu Nawas. Dia mengira Abu Nawas menyuruhnya untuk meletakkan sop tersebut di atas kepalanya. Saat tetangganya menaruh mangkok di atas kepala Abu Nawas, tentu saja sop mangkoknya langsung terjatuh dan bertetesan mengenai wajah, dagu, hingga badannya. Walaupun seluruh tubuhnya basah dan belepotan, Abu Nawas tetap saja diam dan tak bicara. Melihat tingkah Abu Nawas yang aneh, tetangganya itu langsung pulang untuk memberitahukan kepada istrinya. "Suamimu aneh sekali, dia diam saja, padahal tubuhnya kesiram sop panas, dan isi rumahnya juga kosong semua, sepertinya habis kemalingan," kata si tetangga kepada istri Abu Nawas. Mendengar hal itu, istri Abu Nawas pun segera bergegas pulang ke rumah. Setibanya di sana, istrinya sangat terkejut, sebab isi rumahnya jadi kosong melompong, hanya tersisa meja dan kursi. "Kenapa rumah kita bisa kemalingan? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya sang istri penuh emosi. Alih-alih menjelaskan apa yang terjadi, Abu Nawas malah berkata dengan santainya, "Pergilah dan beri makan keledai. Kamu sudah kalah karena berbicara terlebih dahulu. Jangan keras kepala dan turuti perintah suamimu." Mendengar hal itu, sang istri pun bertambah emosi. Dia langsung melemparkan sandal ke arah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas merasa kehabisan ide-ide cerdik. Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya, pikir Abu Nawas. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas menghampiri orang gila itu dan berkata, "Wahai tuan, bolehkah aku berguru padamu?" Orang gila itu melihat Abu Nawas dengan mata yang berbinar dan berkata, "Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah, kalau kau berani." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu tuan, tolong ajari aku." Orang gila itu mengangguk penuh semangat. "Baik Abu Nawas, pelajaran pertama, buanglah sandalmu ke sungai, lalu jalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Abu Nawas merasa aneh, tetapi ia menuruti perintah itu. Ia melemparkan sandalnya ke sungai dan pergi ke pasar tanpa alas kaki. Di sepanjang jalan, orang-orang memandangnya dengan cara heran dan beberapa bahkan tertawa melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik berjalan seperti orang kebingungan. Setelah ia kembali, orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum, "Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu mengangguk. "Tepat. Sekarang pelajaran kedua. Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota dan pesanlah makanan termewah, tapi bayarnya dengan daun kering." Abu Nawas tertawa kecil, tapi ia tetap mengikuti perintah itu. Ia masuk ke rumah makan, memesan makanan enak. Dan ketika saatnya membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. "Hei, kau pikir ini kebun raya? Daun itu bukan uang." Abu Nawas dengan tenang menjawab,
Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita harus melihat betapa absurdnya dunia ini. Ketika kembali ke orang gila, Abu Nawas tertawa sambil berkata, "Tuan, aku sekarang mengerti. Kadang hidup tak perlu selalu serius, dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku. Dunia ini penuh aturan aneh, tapi tak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu tersenyum lebar. "Kau benar, Abu Nawas. Hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita selesaikan." Sejak saat itu, Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga dari orang yang dianggap gila. Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidup, karena memahami bahwa terkadang kebahagiaan datang dari berpikir seperti orang yang bebas dari aturan kaku. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang seringkali berhasil memecahkan berbagai masalah sulit dengan cara unik. Ia pun berpikir, kalau Abu Nawas pintar, maka aku harus berguru padanya, agar aku bisa lebih bijaksana. Raja lalu memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja langsung menyampaikan keinginannya. "Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guruku. Ajari aku cara berpikir cerdik dan licik seperti dirimu." Abu Nawas tertegun, tapi ia pun tersenyum licik. "Tentu saja, Baginda. Aku akan senang sekali mengajari Baginda. Tapi ada satu syarat. Baginda harus menuruti apapun yang aku perintahkan tanpa bertanya." Raja yang penuh percaya diri langsung menyanggupi syarat tersebut. "Baik, Abu Nawas. Aku akan menurut. Mulailah pelajarannya." Abu Nawas tersenyum kemudian berkata, "Baiklah. Pelajaran pertama, Baginda harus pergi ke pasar dengan membawa kendi penuh air, dan berdirilah di tengah pasar sambil meneriakkan, 'Inilah minyak wangi terbaik di negeri ini.' Lakukan itu sampai semua orang berkumpul." Raja bingung. "Minyak wangi dari air? Orang-orang akan tertawa padaku," protes sang raja. "Ini bagian dari pelajaran, Baginda," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. "Kalau Baginda ingin belajar kecerdikan, Baginda harus belajar menghadapi ejekan dulu." Raja pun akhirnya pergi ke pasar sambil membawa kendi air itu. Di tengah pasar, ia mulai berteriak, "Inilah minyak wangi terbaik di negeri ini." Orang-orang yang lewat mulai tertawa kecil melihat tingkah sang raja. Seorang pedagang mendekat dan berkata, "Baginda, bukankah itu hanya air biasa?" Raja menahan malu tapi ingat janjinya pada Abu Nawas. Ia pun menjawab dengan lantang, "Tidak, ini minyak wangi terbaik." Setelah beberapa saat menahan malu di pasar, Raja kembali ke istana dengan wajah merah. Abu Nawas menyambutnya dengan senyum lebar. "Baginda, pelajaran kedua sekarang. Kali ini Baginda harus menanam biji-bijian di taman istana sambil menghadap ke arah matahari terbenam," kata Abu Nawas serius. Raja yang mulai lelah berkata, "Apa gunanya semua ini, Abu Nawas? Ini semua tak ada artinya." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Baginda, inti dari semua ini adalah bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan cara logis atau serius. Kadang masalah bisa dihadapi dengan berpikir terbalik atau bahkan bercanda." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak menyadari bahwa Abu Nawas mengajarinya untuk berpikir lebih fleksibel dan menikmati setiap tantangan tanpa terlalu serius. Pelajaran itu pun menjadi pelajaran tak terlupakan bagi sang raja. Dan sejak itu ia belajar untuk lebih terbuka pada cara-cara unik dalam menghadapi sebuah masalah. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di sebuah warung kopi yang ramai, Abu Nawas sedang asik menikmati secangkir kopi pahitnya. Tiba-tiba, seorang ulama datang dan mulai berceramah tentang perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Penjelasan sang ulama cukup panjang lebar. Namun, Abu Nawas tampak bosan dan mulai menguap-nguap. "Maaf Tuan Ulama," potong Abu Nawas tiba-tiba. "Izinkan saya bertanya, apa bedanya jin, iblis, dan setan? Saya kok bingung membedakannya." Para pendengar lain terdiam, tak menyangka Abu Nawas akan menilai ceramah sang ulama. Sang ulama pun tersenyum.
Baiklah Abu Nawas, mari kita bedakan satu persatu. Jin, lanjut sang ulama, adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api tanpa asap. Mereka memiliki berbagai bentuk dan kekuatan. Oh, jadi jin itu kayak tukang las ya Tuan Ulama. Kerjanya sama-sama main api, sahut Abu Nawas, membuat semua orang tertawa. Sang ulama pun ikut tersenyum. Iblis, lanjut sang ulama, adalah jin yang durhaka dan dilaknat Allah. Dia adalah musuh terbesar manusia. Berarti iblis itu kayak bos yang suka ngomeli karyawannya, selalu bikin susah. Timpal Abu Nawas lagi, membuat tawa semakin pecah. Setan, lanjut sang ulama, adalah golongan jin yang selalu membisikkan kejahatan pada manusia. Jadi, setan itu kayak teman yang suka ngajak bolos, selalu ngajak ngelakuin hal yang nggak benar, kata Abu Nawas lagi. Sang ulama terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kamu memang pandai membuat analogi. Meskipun sederhana, penjelasanmu cukup mudah dipahami. Terima kasih Tuan Ulama, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Jadi kesimpulannya, jin itu tukang las, iblis itu bos yang galak, dan setan itu teman yang suka ngajak bolos, begitu? Semua orang kembali tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, perdebatan tentang jin, iblis, dan setan di warung kopi itu selalu diingat dengan candaan Abu Nawas yang menggelitik. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.